Saya ulangi ya, susunan acaranya adalah yang pertama pembukaan, kemudian pembacaan ayat suci Al-Quran, ketiga ada sambutan dari pihak sekolah SIT Nurul Fajri yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Zainaluddin SPD. Yang keempat, acara inti yaitu webinar dengan tema Stay Safe from COVID-19 dengan pembicara Ibu Dr. Syifa Imelda, spesialis paru, dan dipandu oleh Ibu Ketua Parenting School kita, Ibu Dian Febrianti, SP. Yang terakhir adalah penutup. Untuk acara selanjutnya, kita akan bersama-sama menyimak pembacaan ayat suci Al-Quran, Surat Ali Imran ayat 190 sampai 191 yang akan dibacakan oleh Bapak Kosim Nur Seha, SPD. Kepada Bapak Kosim, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا Subhanaka faqina adzaban nar. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Kosim Nur Seha. Selanjutnya kita akan sama-sama mendengarkan sambutan dari pihak sekolah SIT Nurul Fajri yang akan disampaikan oleh Bapak Zainaluddin SPD MPD. Kepada Bapak Zainaluddin kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mama atau Ibu Sumi Astari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Ketua Yayasan Al-Hijrah Cikarang Barat, Bapak Herianto beserta pengurus yayasan. Yang terhormat Direktur SIT Nurul Fajri, Bapak Dr. Andes Wicaksono MA MPhil, yang terhormat Bapak dan Ibu Kepala Sekolah SDIT Nurul Fajri, Pak Solahuddin SSI MPD, Ibu Nur Hasana SSI, Kepala SMPT Nurul Fajri, Pak Yamin SAG, Kepala SMIT Nurul Fajri, pada yang terhormat Ketua Parenting School SIT Nurul Fajri, Ibu Dian Febrianti, SP, kita mengenalnya dengan Mama Wildan. Kemudian yang terhormat MC kita, Ibu Sumi Astari atau Bunda Putra. Dan yang sama kita hormati narasumber webinar pada kesempatan yang berbahagia ini, Ibu Dr. Syifa Imelda, spesialis paru. Wabil khusus kepada keluarga besar SIT Nurul Fajri yang sama-sama kami hormati dan kami banggakan, Bapak dan Ibu guru, ayah dan bunda,
Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga dan melindungi kita semua. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat-sahabatnya, pengikut-pengikutnya dan orang-orang yang tetap istiqomah pada dinul Islam, dan semoga kita termasuk di dalamnya. Bagaimana kabarnya Bapak dan Ibu, Ayah Bunda? Alhamdulillah saya menatap layar monitor di laptop ini. Kurang lebih ada 200 peserta Bapak dan Ibu ya. Semoga semuanya dalam kondisi sehat. Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan kesabaran kepada kita nih Bapak dan Ibu. Terutama Ayah dan Bunda luar biasa. Mendampingi anak-anak pembelajaran jarak jauh di rumah. Dan ini membutuhkan satu kunci yang sangat penting, yaitu kesabaran. Dan mudah-mudahan kunci ini masih kita pegang, Ayah dan Bunda ya. Saya teringat dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ajabali amril mu'min, inna amrohu kullahu khair, walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. In asabatu sarra'u syakar, fakana khairallah. Wa in asabatu dharra'u sabar, fakana khairallah. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah bersabda, perkara orang mukmin itu mengagumkan. Sesungguhnya semua perihalnya adalah baik dan itu tidak dimiliki oleh seorang pun kecuali bagi seorang muslim. Jika ditimpa kesenangan dia bersyukur, maka hal itu baik baginya. Dan jika ditimpa musibah, dia bersabar, maka hal itu baik baginya. Hadis riwayat Muslim. Menghadapi pandemi saat ini yang berimbas pada semua sektor Bapak dan Ibu, dan salah satunya di dunia pendidikan, pada kesempatan yang berbahagia ini Dinas Pendidikan juga menginstruksikan bahwa belum diperbolehkan khususnya di Kabupaten Bekasi untuk melakukan tatap muka secara langsung. Pembelajaran jarak jauh saat ini terus kita lakukan, dan tentu saja kami yakin dari sekolah juga kita sama-sama yakin anak-anak kita sudah rindu bertatap muka dengan Bapak dan Ibu guru, Bapak dan Ibu ya. Begitu juga dengan kami Bapak dan Ibu. Jangan diragukan bahwa Bapak dan Ibu guru juga merindukan bertemu dengan anak-anak, merindukan saat-saat semua itu. Tetapi sekali lagi menghadapi pandemi ini kita semua sama-sama harus menyadari, ini sama-sama harus kita pahami Bapak dan Ibu. Dan melalui kegiatan webinar pada kesempatan yang berbahagia ini dengan tema Stay Safe from COVID-19, mudah-mudahan ini dapat mengedukasi kita semua Bapak dan Ibu ya. Dengan kita sama-sama semuanya teredukasi insya Allah. Sebagai sebuah komitmen dari SIT Nurul Fajri, tentu saja edukasi akan menjadi tanggung jawab menjadi tanggung jawab kita semua. Ya mudah-mudahan melalui webinar pada saat ini kita menjadi paham apa yang kita hadapi saat ini, terutama dengan COVID-19 Bapak dan Ibu ya, dan mudah-mudahan dengan memahami ini semua kita bisa menyikapi dengan bijak. Sehingga kita insya Allah sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita diberikan kesabaran. Dan Rasulullah tadi luar biasa Bapak dan Ibu, ketika kita bersabar insya Allah apapun yang kondisi saat ini, insya Allah Bapak dan Ibu bahwa semuanya baik bagi seorang mukmin itu, dan kita harus menyikapi semuanya seperti ini. Bersabar bukan berarti diam, ada usaha yang kita lakukan. Salah satunya adalah melakukan kegiatan webinar ini. Pendidikan jarak jauh juga insya Allah secara proses maksimal terus dilakukan oleh SIT Nurul Fajri, oleh Bapak dan Ibu guru. Dan agenda sekolah terus berlanjut Bapak dan Ibu, terus berlanjut. Bahkan perlu kami sampaikan, perlu kami informasikan juga, insya Allah, dan mudah-mudahan pandemi ini juga kita sama-sama berharap akan cepat berakhir. Semua kegiatan, agenda sekolah, melalui pembelajaran jarak jauh tetap kita lakukan. Kemudian juga agenda sekolah yang utama, yang lain lagi, bahwa kita tetap melakukan penerimaan siswa baru, Bapak dan Ibu ya. Dan insya Allah yang launchingnya itu akan dilakukan pada saat 1 Oktober. Dan mudah-mudahan insya Allah Bapak dan Ibu juga sudah mengetahui semua ini. Dan mudah-mudahan kita semua berharap melalui kegiatan webinar ini, semoga kita bisa memahami, kemudian bisa menyikapi
dan pada akhirnya kita bisa melakukan langkah-langkah yang cerdas, langkah-langkah yang baik, sehingga kita sama-sama berharap pandemi ini akan cepat berakhir. Bapak dan Ibu, salam semuanya dari keluarga besar kita semua, salam dari yayasan, kemudian juga Bapak dan Ibu guru, kepada Bapak dan Ibu orang tua yang sangat kami muliakan. Sekali lagi, selamat mengikuti kegiatan webinar. Stay safe from COVID-19. Semoga kegiatan ini sangat bermanfaat buat kita. Akhirul kalam, kami ucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak dan Ibu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Zainuddin selaku Wakil Direktur SIT Nurul Fajri atas sambutannya. Selanjutnya kita ke acara inti, yakni webinar bersama Ibu Dr. Syifa Imelda, spesialis paru, yang dipandu oleh Ibu Dian Fabrianti. Kepada Ibu Dian, selaku moderator, saya serahkan acaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Segala puji kepada Allah atas segala nikmat yang tidak terkira, sehingga pada hari ini kita bisa hadir di sini bersama-sama dalam acara webinar perdana Parenting School SIT Nurul Fajri. Dalam keadaan seperti ini, semoga tidak mengurangi rasa syukur kita kepada Allah. Bahkan mudah-mudahan kondisi seperti ini bisa lebih meningkatkan ketergantungan kita kepada Allah dan meningkatkan doa-doa kita, mohon perlindungan, pengharapan yang lebih kepada Allah. Mudah-mudahan situasi ini dapat segera teratasi dan kita kembali hidup normal seperti biasa. Salawat dan salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua termasuk ke dalam barisan umatnya yang istiqomah hingga akhir hayat kita, sehingga nanti kita mendapatkan syafaatnya di hari yaumil akhir nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Ketua Yayasan Al-Hijrah Cikarang Barat, Bapak R. Herianto SEMBA CA, yang saya hormati Direktur SIT Nurul Fajri, Bapak Dr. R. Wicaksono MA MPhil, Wakil Direktur SIT Nurul Fajri, Bapak Zainuddin SPD MPD, yang saya hormati Kepala Sekolah SIT Nurul Fajri, Bapak M. Salahuddin SSI MPD, Kepala Sekolah SMP IT Nurul Fajri, Ibu Nuharsanah SSI, yang saya hormati Kepala Sekolah SMA IT Nurul Fajri, Bapak Yamin SAG, dan semua Bapak dan Ibu guru serta staf SIT Nurul Fajri. Kemudian yang terakhir tentu saja yang saya hormati ayah, bunda, semua wali murid SIT Nurul Fajri yang sudah berkenan mengikuti webinar kami, dan spesial lagi kepada narasumber kita hari ini, yaitu Dr. Syifa Imelda, spesialis paru. Ya, terima kasih atas kesediaan dan waktunya sehingga bisa menjadi narasumber
kita pada hari ini. Izinkan saya pertama-tama memperkenalkan diri dahulu. Saya adalah nama saya Dian Fardianti. Di lingkungan sekolah saya dikenal sebagai Bunda Wildan. Saat ini saya menjabat sebagai Ketua Parenting School SIT Nurul Fajri. Parenting School sendiri adalah organisasi orang tua murid, baik itu murid SD IT, SMP IT, maupun SMA IT Nurul Fajri. Dan kami sebagai pengurus itu mewakili seluruh wali murid, dan di sini kami berperan sebagai jembatan yang bisa menyampaikan aspirasi dari wali murid ke pihak sekolah, dan sebaliknya juga adalah sebagai penyampai informasi berbagai kegiatan sekolah dari pihak sekolah dan yayasan kepada wali murid. Biasanya kami sering hadir dalam berbagai kegiatan, baik itu kegiatan mingguan, bulanan, tahunan. Banyak sekali kegiatan yang sudah kami lakukan, namun karena sekarang ini di saat pandemi ini, karena belajar juga, anak-anak juga belajar dari rumah, jadi tentu saja berbagai kegiatan parenting school juga tidak bisa dilakukan. Bahkan sedianya di bulan Oktober ini kami sudah mempersiapkan sebuah seminar yang cukup besar skalanya. Kita sudah membooking gedung, kita sudah menghubungi narasumber, namun qadarullah Allah menetapkan situasinya seperti ini, jadi mudah-mudahan nanti seminar secara tatap muka bisa kita lakukan di tahun depan insya Allah. Nah, sebagai gantinya kami menghadirkan seminar secara virtual yang kita kenal sebagai webinar, dan tentu saja tema yang kami angkat kali ini adalah tema yang cukup menjadi kekhawatiran kita bersama, yaitu tentang virus COVID-19. Jadi kami saat ini mengangkat tema tentang stay safe from COVID-19. Dan alhamdulillah sudah bergabung narasumber kita pagi ini. Saya ingin menyapa narasumber kita dulu. Assalamualaikum Dr. Syifa, apa sudah bisa join dengan kami? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak atas kesediaan dan waktunya sehingga bisa menjadi narasumber kita kali ini. Sebelum kita sama-sama mendengar pemaparan materi dari Dr. Syifa Imelda, saya ingin sedikit memberitakan kurikulum vitae, menyampaikan kurikulum vitae dari narasumber kita hari ini. Ya, seperti yang sudah dicantumkan di flyer, di pengumuman-pengumuman. Saat ini kita mengundang Dr. Syifa Imelda, spesialis paru. Beliau lahir di Bukit Tinggi, tanggal 19 Juni 1976, dan sekarang berdomisili di kota Cirebon. Pendidikan beliau yaitu dokter umum dari FK Universitas Indonesia, lulus tahun 2000, kemudian spesialis parunya juga dari universitas yang sama, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, lulus tahun 2007. Pekerjaan beliau saat ini adalah beliau bertugas di Rumah Sakit Daerah Gunung Jati, Kota Cirebon, Rumah Sakit Pelabuhan, Kota Cirebon, dan Apotik Siliwangi, Kota Cirebon. Jabatan beliau saat ini adalah Kepala SMF Paru RSD Gunung Jati, Cirebon, Ketua Tim DOTS RSD Gunung Jati, Kota Cirebon, Ketua Tim TB MDR RSD Gunung Jati, Kota Cirebon, anggota Subkomite Medik Divisi Mutu dan Standar Pelayanan RSD Gunung Jati, Kota Cirebon, Ketua Tim PMKP RSD Gunung Jati, Kota Cirebon, Ketua Tim Infeksi Emerging Disease RSD Gunung Jati, Kota Cirebon. Sedangkan organisasi yang diikuti yaitu anggota ID Cabang Kota Cirebon dan anggota PDPI Cabang Jawa Barat. Jadi insya Allah dari kurikulum vitae-nya kita bisa melihat insya Allah narasumber kita kali ini sangat berkompeten terhadap tema yang kita angkat saat ini. Dan untuk mempersingkat waktu,
kami persilahkan kepada Dr. Siva yang sudah menyiapkan dirinya jauh-jauh dari kota Cirebon ya, tapi mudah-mudahan ilmunya bisa sampai kepada kita semua. Kepada Dr. Siva, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Terima kasih kepada panitia yang sudah memberikan kesempatan untuk bisa memberikan sedikit materi tentang COVID-19 pada pagi hari ini. Perkenalkan, saya Dr. Siva Imelda, dokter spesialis paru. Kalau boleh tahu, ini saya dikasih kesempatan berapa menit ya untuk menyampaikan materi? 45 menit mungkin cukup, Dok? Atau Boleh, kurang? ya. Mudah-mudahan bisa. Cukup ya. Sebentar. Oh iya, nanti untuk sesi tanya-jawab, Ayah Bunda bisa tulis di kolom chat ya. Jadi untuk saat ini mohon tidak untuk ini dulu. Ya, silahkan Dok. Ya, pada pagi hari ini saya akan mencoba untuk menyampaikan sedikit materi tentang stay safe from COVID-19. Ya, sebagai pendahuluan, COVID-19 adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus yang disebut coronavirus, severe acute respiratory syndrome (COV-2) atau yang disingkat dengan SARS-CoV-2. Jadi COVID-19 ini adalah sebuah nama penyakit, sedangkan virusnya kita namakan sebagai SARS-CoV-2. Ya, kita bisa lihat ini gambarnya kira-kira seperti bulat, lingkaran dengan banyak seperti spike atau jarum-jarum di seluruh tubuhnya. Nah, ini adalah perkembangan kasus terkini di Indonesia. Data ini adalah data pada tanggal 26 Agustus 2020. Ya, kita bisa lihat bahwa kasus pada waktu itu sekitar 160.165. Sementara per tanggal 19 September atau dalam artian sekitar 3 minggu setelahnya itu naiknya lumayan tajam, yaitu sekitar menjadi 240.687 kasus dengan tingkat kematian bisa sampai 9.448 dan yang sembuh 174.889. Di sini saya ingin menyatakan bahwa dalam waktu yang sangat singkat, dalam waktu 3 minggu, kasus sudah naik sebesar 50% dibandingkan dengan kasus dari awal COVID ini dinyatakan ada di Indonesia, yaitu sekitar bulan Maret, kurang lebih artinya dari bulan Maret sampai bulan Agustus, pertanggal 26 Agustus itu kenaikannya sekitar 5 bulan ya, dalam waktu 3 minggu sudah naik sebesar 50%-nya atau sekitar 80.000 kasus dalam waktu 3 minggu. Ini menjadi catatan penting buat kita bahwa kasus ini tuh sangat-sangat menular sekali, sangat cepat penularannya. Sehingga kita perlu harus benar-benar mengantisipasi hal tersebut. Dan ini adalah presentasi kematian COVID-19 di 10 provinsi. Jadi yang tertinggi itu adalah di daerah Jawa Timur. Sedangkan di DKI Jakarta itu mendapatkan peringkat yang ke-6, yaitu sebesar 3,3%. Sedangkan di Jawa Timur itu sebesar 7,2%. Nah, dan angka tersebut sangat jauh di atas angka dunia. Jadi artinya kita perlu waspada, jangan sampai kita masuk ke kondisi yang berat, bahkan berakhir dengan kematian.
dengan banyaknya kasus yang terkonfirmasi, banyaknya kasus yang meninggal, yang menjadi satu-satunya hal yang harus kita lakukan saat ini adalah kita menghindari transmisi atau penularan virus SARS-CoV-2 ini atau ya. Nah, kita tahu bahwa penularan, gimana sih caranya virus ini bisa menular? Nah, menular ini bisa secara langsung maupun tidak langsung, dan yang terakhir adalah bisa melalui udara. Nah, kalau berdasar dengan penularan secara langsung, itu yaitu dengan droplet. Droplet itu adalah percikan-percikan air liur yang keluar pada saat kita bernafas, berbicara, batuk, bersin, bahkan mungkin tertawa yang tidak ditutup. Nah, percikan ini bisa keluar, bisa loncat itu dengan jarak 1-2 meter. Ya. Sedangkan untuk yang tidak langsung adalah droplet percikan-percikan ini bisa saja tumpah atau mengenai permukaan-permukaan benda yang ada di sekitar kita. Nah, benda tersebut kita pegang, kita sentuh, dan tanpa sadar kita menyentuh wajah, yaitu mata, hidung, mulut, tanpa kita cuci tangan. Nah, ini slide yang coba saya sampaikan bahwa ternyata virus SARS-CoV-2 ini bisa bertahan dengan lama yang bervariasi. Bisa 3 jam untuk di kertas, tisu, ada yang 4 jam, bahkan ada yang 1 hari atau 24 jam di kardus, ya, di kayu bisa sampai 2 jam, di pakaian bisa sampai 2 jam, di panci, di gelas, di kertas, uang kertas maksudnya, bahkan di masker juga bisa bertahan, bahkan bisa sampai 7 hari maksudnya. Nah, artinya benda-benda ini adalah benda-benda yang sadar ataupun tidak sadar sering kita pegang. Namun sayangnya virus ini tidak bisa terlihat dengan secara mata telanjang gitu, sehingga kita tidak tahu apakah benda yang kita pegang ini adalah sudah ada virus SARS-CoV-2-nya. Nah, yang terakhir WHO itu mengatakan bahwa virus SARS-CoV-2 atau coronavirus ini bisa juga menyebar itu di udara, ya, melalui penguapan. Ternyata udara kita itu bisa saja, kalau banyak pasien yang mengeluarkan virus coronavirus atau SARS-CoV-2 ini, maka dia akan bercampur dengan udara yang ada di sekitar kita. Nah, katanya berdasarkan penelitian, virus ini bisa bertahan di udara 3 jam, selama 3 jam. Bahkan ada penelitian yang mengatakan bisa sampai 16 jam. Nah, banyak sekali juga WHO mengatakan bahwa ada tindakan-tindakan medis yang bisa menghasilkan aerosol atau percikan-percikan udara yang akhirnya akan mengkontaminasi udara di sekitar kita. Nah, bisa kita lihat di slide ini bahwa kalau ruangannya tertutup, tidak berventilasi dengan baik, artinya pintunya tertutup, jendelanya tertutup, sirkulasi udara kurang, maka jumlah virus yang ada di dalam ruangan tersebut jumlahnya akan sangat banyak. Nah, sedangkan jika ruangan itu berventilasi yang cukup baik, jendelanya dibuka, mungkin pintunya juga dibuka, maka konsentrasi virus yang ada di dalam ruangan tersebut bisa jauh berkurang. Ya. Nah, sekarang gimana sih caranya virus itu bisa menginfeksi manusia?
Jadi ternyata virus ini akan masuk ke dalam tubuh manusia, itu dia harus menempel dulu dengan reseptor yang ada di dalam tubuh kita, yaitu reseptornya adalah reseptor ACE2 atau angiotensin converting enzyme 2. Ya, reseptor ini mayoritas ada di saluran nafas atas, sehingga keluhan memang akan pertama kali muncul adalah keluhan-keluhan yang ada di saluran nafas, yaitu saluran nafas bagian atas, yaitu batuk, pilek, sakit tenggorokan. Sedangkan tapi ternyata reseptor ini juga ada di organ-organ tubuh yang lain seperti usus, ginjal, dan pembuluh darah. Nah, ini yang mengakibatkan coronavirus ini berbeda dengan flu biasa. Kalau kita tahu bahwa biasanya kita kalau kita mungkin biasalah ya pernah mengalami yang namanya influenza. Nah, keluhannya hampir sama dengan infeksi COVID-19 ini, yaitu batuk, pilek, sakit tenggorokan, demam. Namun pada virus SARS-CoV-2 ini ternyata dia juga bisa menyerang organ-organ yang lain seperti usus, ginjal, dan pembuluh darah. Nah, hal inilah yang mengakibatkan COVID-19 ini menjadi lebih berbahaya dibandingkan virus influenza biasa. Nah, ini mungkin sedikit bahwa ternyata memang organ yang terkena itu bisa kena mata, tentu paru-parunya, kemudian ginjal, usus, otak, hidung, jantung, pembuluh darah, bahkan liver. Jadi hampir seluruh organ di tubuh kita itu bisa terkena infeksi virus COVID-19 ini. Nah, jadi kita perlu juga tahu sedikit gejala klinis atau keluhan agar kita bisa juga mendeteksi diri kita sendiri. Ya, yang pertama adalah demam, pasti. Namanya infeksi pasti demam. Dan biasanya demam yang terjadi pada yang diakibatkan oleh virus, biasanya demamnya tinggi, menggigil, menyebabkan keluhan sakit kepala, nyeri otot. Itu gejala yang biasanya kita alami kalau kita terkena virus influenza pada umumnya. Sama juga dengan COVID-19 ini. Namun ada kelebihannya, yaitu kalau COVID-19 ini bisa menyebabkan gangguan penciuman. Jadi kalau kita sudah nggak bisa mencium wangi parfum atau wangi masakan, nah kita perlu hati-hati. Jangan-jangan kita ada virus SARS-CoV-2 atau COVID-19 yang ada di dalam tubuh kita. Selain itu juga bisa menyebabkan penurunan pengecapan. Jadi kita nggak bisa lagi membedakan ini manis, asin, atau asam. Gitu. Nah, itu juga perlu kita hati-hati, pikirkan juga ke arah jangan-jangan kita sudah ada virus atau infeksi COVID-19. Nah, keluhan lain biasanya adalah sakit tenggorokan, batuk. Nah, kalau pada awal-awalnya biasanya batuknya tidak ada dahaknya. Namun kalau sudah menyerang ke saluran pernapasan bagian bawah atau ke paru-parunya, biasanya sudah akan timbul keluhan batuk yang disertai dengan dahak. Selain itu juga ada gangguan pernafasan seperti sesak nafas, nyeri dada, terus kemudian juga gangguan gastrointestinal. Maksudnya adalah ada keluhan mual, muntah, mungkin juga diare. Nah, ini adalah sedikit contoh ronsen dada pasien-pasien COVID-19. Ini bisa dilihat pada gambar yang atas ini ada perselubungan putih di hampir kedua lapangan paru-parunya, ya. Ada yang dari atas bawah, ada yang cuma di bawah aja, ada yang hampir putih semuanya. Tapi uniknya pada pasien COVID-19 ini adalah ada yang tidak ada keluhan, gambaran ronsennya itu bersih. Nah, ini yang membuat
kecolongan. Artinya yang kita tidak menyangka kalau pasien ini adalah pasien COVID-19. Ternyata dia karena di hasil ronsennya itu terlihat normal. Nah, mungkin kita sering mendengar juga apa itu suspek, kasus konfirmasi itu sebenarnya apa sih? Kasus suspek itu adalah orang yang mempunyai gejala demam, yaitu lebih dari 38 derajat Celcius, atau riwayat demam, atau ISPA. ISPA ini misalnya keluhan batuk, pilek, sakit tenggorokan, ya, atau pneumonia. Pneumonia biasanya sudah ada keluhan sesak napas atau batuk berdahak. Nah, kalau ada keluhan seperti itu, terus dia ada riwayat kontak dengan pasien yang atau orang yang terkonfirmasi COVID-19 selama 14 hari terakhir atau baru pergi dari daerah yang transmisi lokal atau yang kita sebut dengan daerah zona merah, gitu ya. Nah, sedangkan tapi kasus suspek ini artinya dia belum dilakukan pemeriksaan laboratorium, swab tenggorok atau pemeriksaan PCR. Ya, sedangkan kasus yang terkonfirmasi artinya adalah pasien tersebut memang sudah terinfeksi berdasarkan hasil pemeriksaan tes positif pemeriksaan PCR. Jadi perbedaannya kalau yang suspek itu belum dilakukan pemeriksaan, sedangkan yang sudah terkonfirmasi sudah dilakukan pemeriksaan PCR. Nah, kita juga sering, ini kalau ada yang positif, coba dicari kontak eratnya. Jadi kontak erat itu adalah orang yang kontak fisik atau dia berada dalam ruangan yang sama atau berkunjung dengan jarak kurang lebih 1 meter dengan pasien yang suspek atau kasus yang terkonfirmasi. Dalam 2 hari sebelum gejala timbul pada kasus yang terkonfirmasi tersebut hingga 14 hari. Nah, siapa aja orang tersebut? Ya tentu orang yang satu tempat kerja biasanya, satu kelas, satu rumah, mungkin berada dalam satu acara tertentu, misalnya acara pernikahan atau hitanan atau acara-acara kalau kita biasa sekarang itu misalnya pada saat ngelayat, itu sering sekali kita berada dalam satu tempat yang sama, berdekatan, dalam jumlah yang cukup banyak. Nah, itu orang-orang yang berada dalam ruangan tersebut kita sebut sebagai kontak erat. Kalau dulu ada kontak erat resiko ringan, ada low risk dan yang high risk. Kalau yang high risk itu wajib untuk diisolasi dan wajib dilakukan pemeriksaan swab atau pemeriksaan PCR. Ya. Nah, terus gimana dong kalau misalnya ternyata saya itu ada gejala-gejala yang tadi disebutkan seperti batuk, pilek, sakit tenggorokan, terus demam. Berarti itu sesuai dengan gejala COVID-19. Berarti saya suspek. Iya, suspek. Karena apa? Saat ini kita agak sulit untuk menentukan, oh saya nggak kontak kok. Kita nggak bisa tahu. Karena sekarang kasus kontak, kasus pasien yang terkonfirmasi positif COVID-19 itu ada yang tidak bergejala, sehingga kita sama sekali tidak menyadari bahwa orang di sekitar kita itu ternyata dia membawa atau sudah terinfeksi virus SARS-CoV-2 atau mempunyai penyakit COVID-19. Nah, apa yang kita lakukan? 1, jangan panik. Artinya, kalau panik, kita pasti stres. Kalau stres, akan menurunkan daya tahan tubuh. Jadi, jangan panik. Tenang aja, tapi kita harus waspada. Artinya apa? Artinya, kita jangan sampai menularkan kepada orang lain. Jangan sampai orang lain di sekitar kita, keluarga kita, teman kita, itu ikut terkena. Jadi, segera pakai masker, segera jaga jarak, kemudian segera kunjungi fasilitas kesehatan. Bisa rumah sakit, bisa puskesmas,
katakan bahwa saya mempunyai gejala ini. Nah, jika diminta untuk di fasilitas kesehatan, kita harus siap. Kalau ditanya macam-macam ya kita harus siap. Keluhannya apa, ada riwayat kontak dengan siapa, atau kita sudah kontak dengan siapa saja. Seperti itu. Tujuannya apa? Agar petugas bisa mengetahui, bisa menentukan apakah kita ini adalah keluhannya ringan, sedang, berat, perlu dirawat atau tidak. Ya, dirawat. Kemudian harus dilakukan pemeriksaan darah, pemeriksaan fototoraks atau ronsen, dan pemeriksaan swab. Ya, dan untuk semua suspek, baik itu yang sudah terkonfirmasi, sudah dilakukan pemeriksaan PCR atau tidak, pasti harus diisolasi. Ya, dan perlu diingat bahwa rapid test bukan alat diagnostik pasti untuk COVID-19. Ya. Nah, jadi kalau kita sudah positif gimana? Ya jangan panik juga, ya. Kita petugas akan menentukan apakah kita ini gejalanya ringan, bisa diisolasi di rumah atau tidak, atau harus diisolasi di rumah sakit. Kalau gejalanya ringan, tapi kita nggak mungkin untuk bisa isolasi mandiri di rumah, oleh karena misalnya rumahnya sempit, ya kecil, yang penghuni rumahnya terlalu mohon maaf banyak gitu ya, atau mungkin ada orang yang tua, ada yang punya komorbid yang banyak, atau ada banyak anak kecil sehingga akan beresiko tertular yang lebih besar, maka gejala ringan pun bisa diisolasi di rumah sakit maupun di rumah sakit darurat seperti di Wisma Atlet. Sementara untuk kasus-kasus yang berat, sedang, berat, atau bahkan kritis, itu diharapkan harus dirawat di rawat inap di rumah sakit. Rumah sakit yang memang sudah ditunjuk oleh pemerintah sebagai rumah sakit rujukan COVID-19. Nah, selama di rumah sakit tentunya tidak bisa ditengok oleh siapapun, ya, oleh keluarga, tidak bisa ditunggu oleh keluarga. Pasien yang terkonfirmasi akan dilakukan pemeriksaan darah, fototoraks lagi, mungkin akan berkali-kali dilakukan pemeriksaan swab, PCR untuk menyatakan bahwa dia sudah negatif atau tidak. Selain itu akan diberikan obat antivirus, vitamin, atau obat lainnya seperti kloroquine atau hidroksikloroquine. Dan keluhan-keluhan lain sesuai dengan gejala, bahkan kalau memang dibutuhkan pasien tersebut harus kalau sampai dalam kondisi gagal napas, tidak bisa bernapas, maka akan diberikan terapi alat bantu napas atau yang kita sebut ventilator. Ya, tapi ingat pasien yang terkonfirmasi itu tidak bisa mengobati dirinya sendiri tanpa resep dokter. Nah, apa sih yang dilakukan selama kita melakukan isolasi mandiri? Nah, isolasi mandiri itu artinya kita tidak kemana-mana, tidak bisa kerja, tidak bisa beraktivitas seperti biasa. Kita harus tetap di rumah, ya. Namun harus bisa dikontak. Artinya kita punya, ya saya yakin mungkin hampir semua orang sudah mempunyai handphone sehingga bisa dihubungi melalui telepon. Oleh siapa? Oleh petugas kesehatan. Petugas kesehatan di puskesmas atau di dinas kesehatan. Ya, untuk memantau apakah ada perburukan atau tidak. Apakah selama diisolasi di rumah perlu dipindahkan ke rumah sakit atau tidak. Kemudian harus membatasi pengunjung. Ya, membuat daftar pengunjung. Sebaiknya malahan tidak boleh ada yang berkunjung. Ya, menggunakan barang-barang pribadi, gunakan selalu masker walaupun berada di dalam rumah harus. Ya, kalau bisa ada kamar sendiri. Ada kamar sendiri di satu rumah
yang memang hanya dia saja yang menggunakan. Kalau bisa lagi ada kamar mandi sendiri, kalau memungkinkan. Tapi kalau tidak memungkinkan, ya, karena kan nggak mungkin, biasanya kan kamar mandi dalam satu rumah mungkin hanya 1 atau 2 saja, sehingga harus berbagi dengan yang lain, maka harus dibuat jadwal atau harus ada komunikasi dengan anggota keluarga yang lain. Saya ini mau ke kamar mandi, tolong yang lainnya menyingkir dulu, jangan menggunakan. Dan setelah menggunakan harus dibersihkan. Seperti itu. Dan selama keluar dari kamar dia harus menggunakan masker. Terus pakaian yang dipakai harus dicuci terpisah, jangan digabung dengan keluarga lain yang sehat. Ya, selama menjalani isolasi mandiri harus selalu jangan mentang-mentang sendirian di dalam kamar terus batuk seenak-enaknya aja, bersin nggak ditutup. Jadi harus tetap melaksanakan etika batuk, ya, dengan menutup mulut, hidung dengan tisu atau dengan menggunakan masker, atau kalau memang kepepet nggak ada, ya dengan baju bagian dalam. Jadi lengan atas bagian dalam, ya. Kemudian menjaga jarak. Kalau ya, terus jangan lupa kamarnya juga harus dibersihkan, dan jangan lupa lagi jendelanya dibuka dengan harapan agar udara yang ada di dalam kamar tempat kita menjalani isolasi mandiri atau rumah yang menjadi tempat kita melakukan isolasi mandiri itu sirkulasi udaranya berganti dengan baru, ya. Kenapa kalau nyalain? Mungkin beratnya COVID-19 yaitu ada yang tanpa gejala, ringan, sedang, berat, bahkan kritis. Ya. Yang itu adalah kasus yang ini kan dimatiin, udah nyalain. Nih, mana? Nah, ini orang kalau kayak gini juga kan orang-orang videonya di off, videonya enggak. Mau di off apa enggak? Deh. Udah, kalau off ini bakalan hitam nggak kelihatan. Tulisan doang. Maklum, Pak. Terus, nah, ini untuk kasus yang berat atau kritis, berdasarkan penelitian memang paling banyak itu ada kondisi pasien yang mempunyai komorbid. Diabetes, jantung, penyakit paru lainnya. Nah, terus berapa lama sih pasien itu bisa sembuh dari COVID-19? Nah, menurut WHO ini bervariasi. Kalau yang ringan bisa 2-3 minggu, sedangkan untuk yang berat itu bisa 3-6 minggu. Tapi pengalaman saya ini sangat bervariasi. Ada kasus yang berat, cepat sembuhnya. Ada yang kasusnya ringan, lama sembuhnya. Masih aja positif terus. Ya. Terus apa yang terjadi kalau kita udah sembuh? Apa masih menular lagi? Kalau kita sudah sembuh atau kita hasil swab PCR-nya sudah negatif, maka kita sudah tidak menularkan lagi kepada orang lain. Tapi kita bisa tertular lagi atau tidak? Sangat bisa tertular kembali. Jadi oleh karena itu protokol kesehatan 3M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak itu harus dilakukan bukan hanya untuk orang-orang yang belum atau tidak terkena virus COVID-19, tapi juga orang-orang yang sudah sembuh pun harus tetap menjalankan protokol kesehatan. Nah, kalau sudah sembuh, apa yang akan terjadi pada pasien COVID-19? Nah, ternyata ada yang sembuh sempurna, tidak ada keluhan sama sekali, tapi tidak sedikit yang meninggalkan gejala sisa. Yaitu misalnya karena virus ini bisa kena ke saraf, bisa saja pasien ini seperti ada penyakit stroke. Nah, kita tahu penyakit stroke kan kadang-kadang ada yang lumpuh, ya,
mungkin dia tidak bisa berbicara dengan jelas, dan keluhan-keluhan saraf lainnya. Dan ada juga masalah yang muncul, yaitu misalnya depresi, cemas. Kenapa kok bisa? Karena ya kita tahu bahwa pasien, kita manusia, makhluk sosial, kita ditakdirkan untuk bisa hidup berkomunikasi dengan orang lain, bersosialisasi, pergi kemana saja. Sementara pada saat kita terkena COVID-19, kita disuruh diam, isolasi mandiri, entah itu di rumah, entah itu di rumah sakit, entah itu di Wisma Atlet atau rumah sakit darurat, ya. Dan itu menyebabkan gangguan depresi atau kecemasan. Kita takut kita akan tertular lagi. Selain itu juga bisa disebabkan oleh kelainan di sarafnya yang kebetulan terkena pada saraf-saraf yang menyebabkan gangguan mental. Yang untuk ke parunya sendiri juga bisa. Bisa ada beberapa pasien yang akhirnya seperti orang yang kena asma, ya, batuk terus atau sesek terus. Karena apa? Karena kalau sudah terkena organ paru-paru, itu penyembuhannya ada yang bisa sempurna, ada yang malah menyebabkan fibrosis atau sikatrik. Atau kalau saya sering menggambarkannya, paru itu ya sama aja dengan kulit kita. Kalau kulit kita itu luka, kadang-kadang kan ada yang masih menimbulkan jejas atau plek-plek hitam di kulit kita. Nah, begitu juga di paru. Nah, itu juga akan mengganggu proses pernafasan kita, sehingga kita kadang-kadang sering mengalami sesak napas. Begitu juga akan terkena jantung, pembuluh darah bisa saja kitanya jadi serangan jantung, tersumbat pembuluh darah di jantung, sehingga menyebabkan juga ujung-ujungnya sesak napas. Terus kemudian bisa juga terkena organ ginjal. Bisa gagal ginjal, bisa juga jatuh ke harus mendapatkan terapi cuci darah. Nah, tentu hal ini tidak ingin terjadi pada diri kita. Nah, otomatis dengan yang sudah saya jelaskan mengenai betapa sulitnya kita dalam mendiagnosa, mengobati, lamanya pengobatan, dan setelah sembuh pun yang kita dapatkan tuh nggak sembuh sempurna, bisa aja kita tiba-tiba jadi stroke, serangan jantung, gagal ginjal, harus cuci darah, dan lain sebagainya, atau dikit-dikit sesek, dikit-dikit batuk. Maka cara yang terbaik adalah dengan melindungi diri kita dan keluarga. Apa yang harus kita lakukan? Jalankan protokol kesehatan. Hindari keluar rumah. Kalau nggak perlu-perlu banget, jangan keluar rumah. Kalau mau keluar rumah, tanya dulu sama diri kita. Apakah keluar rumah ini, kalau saya tidak keluar rumah, akan terjadi hal buruk terjadi pada diri saya atau tidak? Ya, sebagai contoh misalnya, kita harus keluar ke pasar untuk membeli makanan. Sebab kalau saya tidak keluar, tidak beli makanan, maka anggota keluarga saya tidak bisa makan. Nah, itu enggak, itu silakan kita keluar rumah, tapi ingat kita harus menjalankan atau mengikuti protokol kesehatan 3M. Ya, gunakan masker dengan benar. Di sini jangan hanya menggunakan masker, hanya nempel aja di hidung, di mulut, hidungnya terbuka, atau bahkan saya sering lihat nempelnya hanya di dagu. Ya, tapi harus benar-benar menempel, terikat cukup kuat, sehingga kita harapkan kita tidak menularkan orang lain dan kita tidak tertular oleh orang lain. Terus kemudian menjaga jarak, tadi bahwa virusnya bisa pindah, loncat, terbang dengan jarak 1-2 meter. Jadi kita harus menjaga jarak. Hindari kerumunan. Karena kalau sudah kerumunan, kita nggak bisa jaga jarak lagi. Jadi harus hindari. Cuci tangan dengan teratur. Hindari sering-sering menyentuh wajah. Wajah ini artinya mata, hidung, mulut. Ya.
Nah, selain itu kita juga lakukan pola hidup bersih dan sehat atau germas, yaitu menjaga stamina, ya. Perilaku hidup bersih sehat. Perilakunya apa? Itu rumahnya dibersihkan, ya. Terus sampah dibuang pada tempatnya, kamar mandi, kita buang air kecil, buang air besar, terus menutup mulut pada saat kita batuk, bersin, kemudian makan sehat bergizi, tidak merokok karena rokok akan menyebabkan kerusakan saluran pernapasan kita. Jadi saluran pernapasan kita itu adalah organ dalam yang sangat terpapar dengan udara luar. Dan kita punya pertahanan. Nah, kalau pertahanan itu dirusak, ya akan mudah sekali virus itu masuk ke dalam tubuh kita. Tidur cukup, karena dengan tidur diharapkan tubuh kita akan mempunyai kesempatan untuk memperbaiki diri dan olahraga tentunya. Nah, gimana kita meningkatkan sistem imun? Tadi sudah, tapi ditambahannya adalah jangan stres, minimalkan stres. Ya, kalau perlu konsumsi suplemen. Suplemennya apa saja. Paling utama adalah tentunya vitamin C untuk meningkatkan daya tahan tubuh, multivitamin boleh. Terus siapa saja yang berisiko tinggi, kelompok ini harus ditangani secara khusus. Kelompok ini adalah kalau terkena pasti harus masuk dirawat, diisolasi di rumah sakit. Siapa saja? Lansia di atas 60 tahun. Kemudian orang yang mempunyai penyakit menaun seperti penyakit jantung, hipertensi, diabetes, penyakit paru kronis seperti asma, TB, terus PPOK atau penyakit yang disebabkan oleh rokok, ya. Terus orang-orang dengan imunitas rendah seperti HIV/AIDS, autoimun, ya. Sehingga kita harus pastikan orang-orang itu yang ada di rumah kita itu harus terjaga, ya. Dan yang harus kita lakukan ya sebenarnya sih sama saja, yaitu jauhi keramaian. Kalau nggak perlu keluar ya jangan, obatnya diminum. Kalau dia harus keluar untuk kontrol, lakukan. Tapi saat ini rumah sakit sudah menerapkan banyak sekali solusi untuk pasien-pasien yang harus minum obat teratur, misalnya dengan telemedicine, ya, pengobatan jarak jauh, terus mungkin juga kontrolnya di jarak, ya, jangan sering-sering kontrol ke rumah sakit, terus kemudian dengan memberikan obat yang lebih banyak, gitu. Atau bisa saja kalau di rumah sakit kami pasiennya nggak usah datang, cukup keluarganya saja yang masih muda, yang sehat untuk datang mengambil obat, seperti itu. Ya, kalau ada gejala, segera ke fasilitas kesehatan terdekat. Nah, ini mungkin saya ingin, karena sebenarnya untuk COVID-19 ini sebenarnya simple menurut saya. Cuma terapkan saja 3M. Gunakan masker. Terus siapa? Semuanya harus. Anak-anak semua. Orang dewasa, ya apalagi yang sudah tua. Karena kita nggak pernah tahu. Orang yang yang tidak ada gejala pun ternyata bisa menularkan virus SARS-CoV-2 atau virus coronavirus ini kepada kita. Ya, jadi mau nggak mau, suka nggak suka, kita semua harus menggunakan masker dimanapun dan kapanpun kita berada. Selain melakukan protokol yang lain. Nah, ini sedikit aja ilustrasi bahwa kalau kita berhadapan atau bertemu dengan orang yang positif, ada virus coronanya di dalam tubuhnya, dan dia tidak menggunakan masker, maka akan 100% kita akan tertular. Kalau pasien atau orang yang ada virus coronanya tidak menggunakan masker, sedangkan kita menggunakan masker, maka kita resikonya menjadi 70%. Sedangkan kalau yang ada virus coronanya di dalam tubuh kitanya menggunakan masker, sementara orang yang sehat tidak menggunakan masker, maka orang yang sehat itu tertularnya 5%. Sangat menurun sekali.
Dan jika kedua-duanya menggunakan masker, maka resiko penularannya menjadi lebih sedikit lagi, itu sekitar 2%. Nah, sementara ya udah Dok, kalau gitu suruh yang ada coronavirusnya aja, yang pasiennya aja suruh pakai masker. Iya, memang harusnya seperti itu, tapi sayangnya banyak pasien-pasien yang tidak ada gejala sehingga dia tidak sadar kalau di dalam tubuhnya itu ada virus corona. Jadi langkah yang terbaik adalah semuanya harus menggunakan masker. Ya, terus kenapa sih kita harus cuci tangan? Nah, cuci tangan ini adalah tujuannya untuk memutuskan rantai penularan. Tadi sudah saya jelaskan di awal bahwa ternyata virus ini bisa nempel di berbagai tempat atau permukaan atau barang-barang yang sering kita sentuh. Gagang pintu, meja, troli belanja, layar, elektronik, dan lain sebagainya. Dan dan kita pun punya kebiasaan sering menyentuh wajah, ya, mata, hidung, bahkan mulut kita. Sehingga kalau kita tidak cuci tangan, maka virus itu akan langsung masuk ke dalam tubuh kita. Nah, kenapa harus physical distancing atau jaga jarak? Yaitu, jadi ternyata karena kita seringkali tidak tahu bahwa diri kita sendiri itu sudah ada virus coronanya atau tidak, sehingga kita nggak tahu apakah kita menularkan kepada orang lain atau tidak, atau bahkan orang lain di sekitar kita yang kita anggap keluarga kita, teman kita, sahabat kita, ternyata dia sudah memiliki atau di dalam tubuhnya sudah ada virus corona, ya. Jadi ada penelitian kalau kurang dari 12 meter itu kemungkinan transmisinya sebesar 12,8. Tapi kalau jaraknya dijauhin, kemungkinan transmisinya lebih rendah. Makanya harus jaga jarak, ya. Nah, ini juga selain itu juga kita harus lakukan, kalau kita sebutnya adalah mengatur konsentrasi virus itu yang ada di dalam ruangan, yaitu dengan membuka jendela, mungkin membuka pintu, mungkin kita harus menambah alat berupa lampu ultraviolet. Nah, tapi yang paling sederhana untuk kita bisa terapkan untuk seluruh orang adalah, yuk mari rumahnya kita dibuka, jendelanya dibuka sehingga udara bersih dari luar bisa masuk keluar dan bisa dimatikan. Ya. Nah, ini terakhir. Kasus COVID-19 di Indonesia masih mengalami peningkatan. Protokol kesehatan 3M, menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan merupakan hal yang utama untuk mencegah transmisi COVID-19. Rapid test bukan sarana diagnostik. PCR yang merupakan sarana diagnostik. Nah, sebagian besar kasus COVID-19 adalah ringan dan tanpa gejala dan bisa disembuhkan. Namun, resiko kematian terhadap COVID akibat dari COVID-19 itu tetap ada dan lebih tinggi. Nah, kita nggak tahu apakah saya yang akan jatuh ke dalam gejala yang sedang berat bahkan mengancam menimbulkan kematian, ataukah saya hanya yang ringan atau tanpa gejala. Kita tidak pernah tahu. Pengalaman saya, sebagian besar ada beberapa kasus yang justru usianya masih muda, jatuh pada kondisi yang berat, tanpa komorbid, jatuh dalam kondisi yang berat, tapi nggak sedikit juga, udah tua, banyak komorbid, ya, ada penyakit jantung, darah tinggi, kencing manis, tapi gejalanya ringan. COVID-19 ini sangat unik, sehingga tidak ada jaminan bahwa yang muda biasanya ringan, yang tua pasti berat, mati, gitu, enggak. Ya, sayangnya seperti itu.
Kemudian isolasi mandiri bisa dilakukan pada kasus-kasus yang tanpa gejala, bahkan yang ringan, namun tetap harus diperhitungkan bagaimana kondisi untuk bisa isolasi mandirinya. Sehingga kadang-kadang kalau di tempat saya sendiri, di Rumah Sakit Gunung Jati Cirebon, itu tidak sedikit yang kami merawat pasien-pasien dengan gejala ringan, tapi terpaksa harus diisolasi di rumah sakit karena memang di rumahnya tidak bisa untuk isolasi mandiri. Ya, dan beberapa kasus pasien yang sudah sembuh dapat menimbulkan masalah-masalah baik itu paru maupun organ-organ yang lainnya. Terima kasih. Ini COVID-19 ini adalah masalah dunia. Masalah negara kita juga, Indonesia, masalah kita semua. Mari kita bersatu melawan corona, karena kita pasti bisa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, pemaparan yang disampaikan oleh narasumber kita hari ini, Dr. Syifa Imelda, sangat lengkap menurut saya. Bahkan beberapa pertanyaan yang sudah masuk itu sudah terjawab sepertinya ya. Terima kasih Dok sudah memberikan pemaparan yang sedemikian lengkap. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Tapi mohon maaf sebelumnya bila tidak semua pertanyaan yang bisa dijawab karena keterbatasan waktu. Saya bacakan dulu pertanyaan yang pertama. Ada yang bertanya dari M. Hashim Zain. Izin bertanya Dok, terkait dengan aktivitas di kelas, kiranya apa yang harus disiapkan atau dilakukan agar kelas aman dari virus? Ini mungkin kalau ini ya, sekolah sudah kembali dibuka gitu ya. Sekarang kan sekolah belum dibuka, tetapi kira-kira apa yang harus dilakukan kalau ternyata pemerintah sudah mengizinkan untuk sekolah dibuka kembali? Langsung? Ya, langsung aja Dok. Oke, terima kasih. Ya, ini memang terus terang untuk kita kelas, untuk anak sekolah terutama agak sulit memang. Pemerintah itu sangat sulit. Kalau saya secara pribadi juga, saya membayangkan kalau saya berada di dalam suatu kelas di mana jumlah anaknya itu ada mungkin sekitar 40 anak dengan duduk berjarak yang kalau satu bangku yang mungkin kalau saya pikir mungkin kurang dari 1 meter ya. Jadi tentunya pasti harus satu kita gunakan masker selama beraktivitas di sekolah, baik itu di dalam kelas maupun di luar kelas, itu harus menggunakan masker. Tapi saya membayangkan kalau saya disuruh pakai masker selama dari awal masuk pintu gerbang sampai pulang lagi yang jamnya itu kira-kira sekitar 6 jam ya. 6 jam aktivitas dari mulai masuk sampai keluar, mungkin 6 sampai 7 jam, itu sangat tidak menyenangkan untuk seorang orang dewasa saja sudah tidak menyenangkan, apalagi anak-anak. Jadi akan sulit sekali untuk memantau dia terus-terusan pakai. Apalagi kalau misalnya, mohon maaf, anak-anaknya masih SD, itu akan sulit sekali untuk memastikan dia itu menggunakan masker. Tentu ada pertanyaan, gimana kalau nggak usah pakai masker tapi di jarak aja gitu ya. Pakai jarak aja Dok, physical distancing. Itu bisa tapi nggak maksimal juga. Kenapa? Karena kita nggak bisa menjamin anak itu nggak ngobrol deket-deket gitu ya. Pastilah namanya kita, anak-anak kan senangnya ya, kenapa sih senang ke sekolah ya? Karena senangnya bisa ngobrol sama temennya, bisa berantem sama temennya, bisa nanya-nanya tentang pelajaran sama temennya.
mungkin rangkul-rangkulan dan lain sebagainya, itu juga sulit juga. Walaupun kita sudah memastikan udah 50% saja anak yang boleh masuk dalam satu sesi kelas misalnya ya. Tapi kita sulit untuk menjamin anak tersebut benar-benar duduk diem, nggak boleh ngobrol sama temennya, nggak boleh deket-deket sama temennya, akan sulit sekali memang. Ya, jadi kalau menurut saya hentikan dulu virus ini, matikan dulu virusnya, yakinkan bahwa virus ini sudah tidak ada, selanjutnya boleh kita lakukan, tapi ya tetap sekolahnya nanti harus berjaga jarak, mungkin harus ada orang-orang yang ditugaskan untuk benar-benar memantau aktivitas anak-anak tersebut. Ya, butuh tenaga ekstra mungkin dari guru, atau mungkin ada orang-orang yang mungkin barangkali ada relawan bisa untuk membantu mengawasi anak-anak tersebut. Selain juga ya tadi juga cuci tangan dan lain sebagainya. Tapi kalau menurut saya cuci tangan mungkin masih bisa ya anak-anak bisa lakukan. Tapi memang untuk kontak tidak dekat, menjaga jarak dengan temannya yang lain itu yang, dan kepatuhan untuk menggunakan masker terus-menerus selama jam pelajaran itu yang memang agak sulit untuk diterapkan untuk di sekolah. Jadi memang kalau menurut saya solusi yang terbaik itu ya kita harus hentikan dulu penyebaran virusnya. Yuk sama-sama kita hentikan penularan ini, gitu. Sehingga kita bisa sekolah lagi, beraktivitas lagi dengan seperti dulu sebelum ada COVID-19. Oke, baik dok. Memang sepertinya dari segi anaknya sendiri juga sudah mulai bosan ya, saya mungkin pasti belajar di kemudian dari orang tua juga mungkin kewalahan ya dalam mendampingi anak-anak belajar karena keterbatasan ilmu dan cara penyampaian gitu. Makanya mungkin ada keinginan dari anak-anak atau orang tua untuk bisa masuk sekolah lagi. Ya mungkin sepertinya saat ini belum bisa ya dok ya, karena mengingat kasusnya juga semakin meningkat. Baik dok, ini ada pertanyaan lagi dari Mama Zahra. Akhir-akhir ini ada orang yang terkonfirmasi COVID-19 dengan gejala happy hypoxia. Mohon dijelaskan dok, maksudnya happy hypoxia itu apa? Oke, happy hypoxia itu adalah satu kondisi di mana kadar oksigen di dalam tubuhnya itu sangat rendah. Namun orang tersebut tidak menyadarinya atau dia masih merasa normal, biasa-biasa saja. Nanti dia biasanya orang yang ada happy hypoxia itu masih bisa dia beraktivitas, masih bisa dia mungkin bekerja, masih bisa ngobrol, masih bisa telepon dan sebagainya, tapi begitu diukur kadar oksigennya di dalam tubuhnya itu sangat rendah. Itu pengukurannya harus dilakukan di rumah sakit gitu dok? Memang ya karena COVID-19 ini agak unik ya menurut saya. Jadi kadang-kadang orang tuh nggak sadar kalau dia tuh sudah ada virus atau penyakit COVID-19 di dalam tubuhnya. Gitu. Nah, pemeriksaannya sebenarnya sih ada alatnya yaitu namanya pulse oximetry. Ya, kita tempelkan saja atau masukkan saja ke dalam jari kita, itu bisa mudah kita temui di mana saja, harganya juga murah, kalau mau kan juga mau dibeli di online juga banyak gitu ya dengan harga yang murah, tapi sebenarnya nggak menjadi solusi untuk kita terus menghilangkan, menjalankan protokol kesehatan yang 3M. Kita tetap harus menjalankan protokol kesehatan, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, seperti itu. Karena yang terbaik itu adalah pencegahan. Kalau
Happy hypoxia memang satu kondisi-kondisi di mana jadi kondisi di mana pasien itu terlihat sakitnya ringan, tapi ternyata dia mengalami gagal napas atau hipoksia. Nah, itu udah langsung kalau tidak tertangani dengan baik, dia akan jatuh pada kondisi yang berat, kritis, bahkan meninggal. Gitu. Untuk pasien sendiri yang yang mengalami happy hypoxia itu ada gejala-gejala nggak apa yang bisa dirasakan oleh orang-orang yang menderita happy hypoxia? Misalnya apa? Kalau kayak orang sekarang bilang keliengan atau sesak napas atau gimana, Dok? Iya, ya tentunya kita keluhan-keluhan yang ringan yaitu seperti keluhan ispa, batuk, pilek, terus kemudian sakit tenggorokan, demam, sakit kepala, puyeng tadi ya, keliengan gitu ya, lemes gitu. Nah, itu adalah sebuah tanda yang kita bisa disebut sebagai suspek. Ya, pada saat kita suspek ya segera kita cari pertolongan. Ya, karena kalau sudah ada gejala tersebut dan kalau itu tidak tertangani dengan baik, dia akan jatuh pada kondisi berat ya tadi happy hypoxia tersebut. Jadi tiba-tiba meninggal aja. Padahal pasiennya masih bisa telepon-teleponan dan lain sebagainya, masih bisa aktivitas. Karena kita tahu ya orang Indonesia itu biasanya kalau terhadap penyakit flu kan dianggap enteng ya, flu aja, nggak usah diobatin, istirahat aja, tidur sebentar, selesai gitu ya. Tapi sekarang kita nggak bisa lagi seperti itu. Begitu ada keluhan seperti flu, batuk, pilek, sakit tenggorokan, pusing, pegel-pegel, sakit-sakit otot, ya itu sangat persis sekali dengan flu pada umumnya yang dulu ya. Jadi sekarang kalau yang flu dulu kan kita influenza yang biasanya itu ya udah istirahat 2-3 hari tidur di rumah, insya Allah akan sembuh dengan sendirinya tanpa obat sama sekali. Dan tidak akan jatuh ke kondisi yang berat, bahkan meninggal pun nggak ada orang yang meninggal karena influenza. Tapi sekarang dengan adanya COVID-19 ini sangat bisa sekali terjadi. Oke, baik Dok. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Khairul Zain. Dok, pemakaian minyak kayu putih dengan cara dioleskan di masker apakah efektif mencegah penularan COVID-19? Ya, kalau jadi untuk pemakaian minyak kayu putih ya, baik itu dioles, mau dioles langsung ke hidung maupun ke masker gitu, itu sama sekali tidak menyebabkan kita jadi terhindar dari virus COVID-19. Ya, itu hanya jadi perasaan enak aja, lega, tapi tidak membuat kita jadi terhindar dari virus corona ini atau penyakit. Kalau misalnya ada juga kan yang bilang bisa diteteskan ke minuman gitu, Dok. Gimana, Dok? Sama ya? Sama. Apakah ada efektif ada ininya efeknya? Sama sekali tidak ada. Iya. Memang kita ini pelajaran yang sangat berharga untuk kita ya, masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia itu kalau saya lihat ya banyak sekali yang masih jadi lebih mencari alternatif pengobatan yang seperti kita herbal kayak gitu ya. Nah ini yang sangat tidak bijak kalau kita terus mencari-cari obat-obat herbal. Kalaupun obat herbal kita mau gunakan ya hanya untuk meningkatkan daya tahan tubuh saja. Yang memang benar-benar untuk meningkatkan daya tahan tubuh, tapi tidak menghilangkan kewajiban kita atau keharusan kita untuk menjalankan protokol kesehatan yang 3M tadi. Oke.
Baik dok, selanjutnya ada pertanyaan dari bundanya Harith. Assalamualaikum dok, saya dan suami sebagai PNS yang saat ini ada sistem WFO dan WFH. Kemarin saya dengar penjelasan bahwa ada timbul klaster di kantor tentang COVID-19. Nah, kalau begitu kita harus isolasi terhadap anggota keluarga yang lain. Mohon solusinya dok. Ya, jadi kalau misalnya kita ada di kantor ya, ini sekarang lagi banyak banget nih klaster kantor ya, klaster kantor, klaster di tempat pekerjaan kita yang ada yang positif. Terus kita gimana? Kita berarti kontak. Kalau kita pernah berada dalam satu ruangan dengan orang tersebut yang positif, tentunya kita harus, maka kita masuk ke dalam kelompok yang kontak erat. Nah, kontak erat ini tentunya harus dilakukan pemeriksaan. Nah, terus kalau sudah dilakukan pemeriksaan PCR, ternyata kita negatif nih, dok, saya negatif. Terus apa dong yang harus dilakukan? Kalau memang Anda kontak erat dan hasil negatif, maka Anda harus isolasi mandiri. Dalam artian Anda harus diam di rumah, mengisolasi diri sendiri, berada di dalam satu ruangan sendiri, kalau bisa di satu kamar, tidak beraktivitas yang lain. Aktivitas yang lain bisa dibantu oleh keluarga yang lain, sehingga kita kalau karena pada pasien dengan kontak erat yang hasil PCR-nya negatif itu terkadang bisa negatif palsu, dalam artian bahwa dia itu di hasil pemeriksaannya negatif tapi sebenarnya dia positif dan menularkan kepada yang lainnya. Jadi karena dia masih mempunyai potensi untuk menularkan ke orang lain, maka orang tersebut harus isolasi mandiri. Jaga jarak. Berapa lama? 14 hari. Kalau selama 14 hari itu tidak ada keluhan sama sekali, maka dia sudah dinyatakan tidak ada. Tapi kalau dia ada positif, ya, dia adalah yang negatif palsu, artinya dari swab-nya dia negatif, tapi ternyata dia positif, maka virusnya akan terus berkembang, dia mungkin akan timbul gejala. Gitu. Nah, setelah itu saya bisa kontak dengan keluarga, bisa, tapi tetap jalankan protokol kesehatan. Kalau bisa jaga jarak, gitu. Cuci tangan sering-sering, seperti itu. Ya, terus gimana dong dengan WFH? Terus WFH itu adalah satu strategi yang digunakan oleh pemerintah untuk menekan penyebaran virus corona ini, yaitu dengan kita mengurangi jumlah orang yang berada dalam satu kantor, diharapkan karyawan itu bisa melakukan jaga jarak, gitu. Ya. Sehingga ya kita tahulah kalau di kantor itu kan biasanya sangat jarang sekali ya kacanya bisa dibuka-buka, pasti biasanya itu dipatenkan walaupun ada kaca tapi kacanya nggak bisa dibuka, sehingga kita mau sirkulasi udaranya supaya berganti sehingga virus yang ada di dalam ruangan itu bisa keluar dan mati dengan sinar matahari akan sulit sekali di perkantoran. Seperti itu. Oke dek, tadi ada salah satu gejala adalah hilangnya indera penciuman dan indera perasa. Itu bagaimana itu bisa? Jadi, ini memang virus ini unik banget kalau menurut saya ya. Jadi dia merusak, menyebabkan saluran pernapasan. Jadi tubuh kita itu kan ada saraf-saraf indera ya, indera penciuman itu kan bisa karena sarafnya bagus. Nah, karena virus ini tuh tidak hanya menyerang sel saluran nafas, dia juga menyerang pembuluh darah. Itu menyebabkan pembuluh darah kita terganggu sehingga terjadi yang disebut sumbatan atau bekuan darah yang menyumbat pembuluh darah kecil yang mempersarafi indera penciuman kita, hidung kita, mulut kita, gitu. Sehingga
karena sarafnya terganggu karena pembuluh darahnya terganggu, sehingga jadi indera penciuman kita tidak berfungsi atau indera pengecapan kita menjadi tidak berfungsi. Nah, itu yang terjadi pada COVID-19 ini memang sangat menurut saya unik gitu loh. Begitu juga kalau terjadi sumbatan di pembuluh darah di otak, itu bisa disebutnya kena stroke di sumbatan. Nah, kalau dia kenanya pembuluh darah di jantung, kenanya jadi serangan jantung. Kenanya pembuluh darah di ginjal, jadi gagal ginjal. Jadi memang kalau yang itu kan memang sudah kondisinya udah parah banget ya, udah pasti dia masuk ke rawat inap. Nah, yang seringnya itu kondisinya ringan, indera pengecapan dan penghidup kita yang terganggu. Ya. Ini ada beberapa pertanyaan yang sama, yaitu tentang suplemen apa yang efektif untuk mencegah COVID atau mempertahankan imun tubuhnya. Vitamin-vitamin apa aja yang mungkin baik untuk kita konsumsi? Ya, yang jelas kita cari suplemen-suplemen yang memang bisa membantu kita untuk melawan kalau ada virusnya masuk. Nah, daya tahan tubuh kita bisa cukup untuk membantu melawan virusnya lah, untuk perang ya. Nah, suplemen-suplemen yang bisa untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita antara lain ya vitamin C, ya vitamin C dosis tinggi, ya bisa kita tahu lah, kita dapetin ya banyak. Saya khawatir kalau saya sebutkan nanti saya jadi promosi. Yang 500 mg atau yang 1000 mg? 500, 1000 boleh kita lakukan, bahkan mungkin bisa double ya. Biasanya kan kita kalau ya kalau saya pribadi saya menggunakannya yang 1x1 misalnya 1000, tapi boleh sampai 2 kali juga boleh. Ya, atau menggunakan yang ada vitamin D-nya itu juga bisa membantu untuk meningkatkan daya tahan tubuh, karena dia jadi dia membantu reaksi inflamasi di dalam tubuhnya gitu deh pokoknya ya. Yang ada vitamin C, vitamin D, vitamin B juga bagus untuk. Jadi multivitamin gunakan. Tapi artinya gini, saya catatannya adalah jangan mengandalkan suplemen. Jadi kita boleh berusaha, namanya kita ikhtiar dengan cara apapun, dengan meningkatkan daya tahan tubuh, dengan mengkonsumsi berbagai suplemen, tapi ya tetap tidak menghilangkan kewajiban kita untuk menjalankan protokol kesehatan atau 3M yang tadi sudah disebutkan berkali-kali. Oke, baik. Kemudian ada pertanyaan dari Mama Jasmine. Ini tentang face shield, Dok. Apakah pemakaian face shield tanpa masker itu bisa efektif? Karena anak-anak biasanya itu suka tidak betah untuk pakai masker lama-lama gitu. Jadi orang tuanya memakaikan face shield gitu. Apakah itu cukup efektif, Dok? Atau harus dipakai dua-duanya? Ya, kalau tadi yang sudah saya jelaskan bahwa ternyata kan awal mungkin karena kita pikirnya dari droplet ya, droplet itu percikan. Kenapa face shield itu ada? Karena orang itu berpikir bahwa ya udah kita hindari aja diri kita dari percikan. Caranya apa ya? Tutup aja muka kita pakai face shield. Sehingga kan kalau ada orang yang bicara di depan kita, terus kemudian dia mengeluarkan droplet atau percikan-percikan dahak yang mengandung virus corona ini, kita bisa terhindar gitu ya. Tapi ternyata virus ini nggak hanya ada di droplet tersebut, dia juga bisa terbang bercampur dengan udara yang kita hirup. Jadi
yang terbaik itu adalah gunakan masker. Karena dengan harapannya tidak masuk lewat mulut, tidak masuk lewat hidung, tidak masuk ke paru-paru kita, tidak masuk ke usus kita atau saluran pencernaan kita. Mau ditambah face shield, maka silakan ya. Tapi dengan jaga jarak saja sudah bisa menggantikan face shield. Nah, makanya saya dari tadi di slide-nya juga tidak menyebutkan tentang face shield karena memang sangat tidak efektif untuk mencegah penularan COVID-19. Oke, ya berarti ayah, bunda, kalau anak-anak keluar jangan hanya mengandalkan face shield ya, tetap harus memakai masker karena ternyata memang face shield tidak efektif untuk kita terhindar dari penularan COVID-19. Kemudian ini masih ada beberapa pertanyaan dari Mama Adara. Dok, apakah asma juga termasuk penyakit bawaan yang sangat berisiko? Iya, betul sekali. Asma sangat berisiko untuk resikonya lebih tinggi ya. Salah satu penyakit komorbid yang bisa memperberat COVID-19. Oke. Nah, kemudian ada dari Mama Daris nih, untuk ayah-ayah nih yang pulang kerja dari kantor itu sebaiknya apakah langsung mandi atau bagaimana untuk supaya di rumah, keadaan di rumah juga bisa safe? Bisa aman ya. Ya, tentunya ya harus. Kita kan tidak pernah tahu kita dari kantor itu ketemu sama siapa, apakah orang itu ternyata penderita atau ada virus COVID-19-nya atau tidak gitu. Jadi ada penyakitnya atau tidak, mengandung virus apa enggak, terus di udara luar, bahkan sekalipun kita menggunakan kendaraan pribadi, ya kita tidak pernah tahu gitu. Karena ya tadi sudah saya jelaskan bahwa virus pasien yang terkonfirmasi COVID-19 di Indonesia itu peningkatannya sangat tajam. Itu yang terdeteksi, yang diperiksa. Bagaimana dengan orang-orang yang tidak ada gejalanya sehingga tidak diperiksa. Sehingga kita, kalau saya secara pribadi yakin di luar sana sebenarnya jauh lebih besar jumlah pasien yang terkonfirmasi COVID-19 gitu, seharusnya. Nah, sehingga karena dia bisa nempel di mana saja, bisa nempel di baju kita, maka begitu pulang dari luar, kita harus langsung segera berganti pakaian, mencuci tangan, mandi, terus baru kita kontak dengan anggota keluarga yang lain. Oke. Ini kita batasi lagi aja untuk 2 pertanyaan terakhir. Dok, ini kira-kira ibu rumah tangga bisa positif terkena virus corona itu kira-kira penyebabnya dari mana ya? Karena kan mungkin dikiranya aman karena tidak keluar rumah, Dok. Iya, betul. Ya, nah kalau ibu rumah tangga tidak keluar rumah itu kan rasa-rasanya nggak mungkin benar-benar tidak keluar rumah ya. Minimal ke warung, beli Indomie mungkin, atau beli makanan yang lain, atau mungkin ke depan rumah beli ke tukang sayur, ya kan? Nah, itu kita kan pasti kontak dengan siapa orang lain, dan kita ya karena COVID-19 ini bisa tanpa gejala, namun artinya tanpa gejala itu ke orangnya sendiri itu tidak sakit, ya, tidak merasa sakit, merasa sehat-sehat saja, tapi karena di dalam tenggorokannya sudah mengandung virus corona, sehingga bisa menularkan kepada orang lain. Oke. Itu memang bisa saja, sangat bisa sekali. Jadi otomatis walaupun ibu rumah tangga
tetap kita harus kalau terpaksa harus keluar walaupun sebentar, kita tetap harus pakai masker, ya. Terus setelah itu kita harus cepat-cepat cuci tangan, ya. Tidak pegang-pegang yang mungkin tidak terlalu perlu untuk kita pegang. Oke, baik dok. Kemudian di beberapa hari ini media memberitakan bahwa ada beberapa masker yang tidak efektif. Itu disebutkan ada masker scuba, ya, yang padahal itu kalau kita lihat di luaran itu banyak sekali orang yang memakai masker scuba dan buff gitu ya, tidak disarankan lagi. Iya, betul. Ini ada pertanyaan dari Hanif. Memang masker scuba ini memang booming ya, ya betul. Agak booming karena kenapa? Karena saya amati menarik gitu ya. Kita lucu-lucu gitu, gambar-gambarnya lucu. Apalagi gitu. untuk anak-anak ya dok. Cuma ya. sayangnya bahannya itu sangat tipis dan melar gitu ya. Jadi karena dia seperti kaos gitu ya. Jadi begitu ketarik maka akan terbuka tuh pori-porinya gitu. Jadi memang untuk masker scuba ini memang sangat tidak dianjurkan. Kalau mau tetap pakai masker scuba ya pakai masker yang lain lagi. Jadi misalnya ditambahi masker kain atau masker bedah jika ada. Oke, berarti masker kain boleh ya dok yang bisa dicuci gitu boleh ya dok ya? Ya, memang untuk orang yang tidak sakit atau tidak ada gejala ya, masker kain masih bisa untuk digunakan. Karena walaupun dia pori-porinya tidak sepadat atau serapat masker bedah ya atau masker N95, namun cukup bisa asalkan dia 3 lapis ya. Kan ada juga ya masker kain yang tipis banget juga. Jadi carinya yang harus 3 lapis. Gitu. Jadi diharapkan kita jangan sampai kita menularkan ke orang lain dan orang lain pun tidak menularkan kita. Ya, terima kasih dokter atas jawaban-jawabannya. Sekali lagi saya minta maaf kepada para penanya, mungkin tidak semua pertanyaan yang bisa kita sampaikan karena keterbatasan waktu. Ada beberapa pertanyaan yang sebenarnya sudah terjawab dari materi yang disampaikan oleh dokter tadi, ya seperti gejala-gejala apa yang dirasakan oleh penderita COVID, kemudian bagaimana tentang isolasi mandiri di rumah, kemudian tentang berapa lama virus bisa menempel di benda-benda tertentu, dan ada juga yang minta ini bahan materinya kalau bisa di-share ke grup ya. Nanti saya coba, mudah-mudahan dokter bersedia untuk memberikan ya bahan materinya, nanti bisa kita share ke seluruh wali murid di SIT Nurul Fajri karena mungkin ada yang tidak bisa ikut dalam webinar ini gitu. Nanti mudah-mudahan dokter bersedia memberikan materinya yang tadi sudah disampaikan di layar komputer atau HP ayah dan bunda. Mudah-mudahan bisa kita share ke seluruh wali murid, dan karena ini sungguh-sungguh sangat berguna, informasi yang diberikan oleh dokter tadi benar-benar sangat berguna untuk kita semua. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak dokter atas kesediaannya hari ini menjadi narasumber. Karena keterbatasan waktu mungkin tidak masih banyak pertanyaan-pertanyaan, saya yakin masih banyak pertanyaan yang ingin disampaikan, ingin ditanyakan oleh wali murid. Kemudian terima kasih juga kepada wali murid yang atas partisipasinya, kesediaannya untuk bergabung di acara kita hari ini. Saya sebagai moderator mengucapkan mohon maaf bila ada kekurangan. Selamat beraktivitas. Jangan lupa untuk menerapkan protokol kesehatan yang 3M tadi ya, menjaga jarak, mencuci tangan, kemudian memakai masker dimanapun ayah dan bunda berada, termasuk kepada anak-anak kita semua gitu. Karena di lapangan kita bisa melihat sendiri di perumahan-perumahan gitu, kadang-kadang sore-sore ibu-ibu masih suka kumpul, ngobrol tanpa memakai masker gitu ya. Entahlah apa itu kesadarannya masih kurang atau informasinya yang
masih kurang sehingga masih banyak masyarakat yang menyepelekan tentang adanya virus COVID-19 ini. Demikian dari saya. Selamat beraktivitas. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di webinar-webinar Parenting School selanjutnya, yang tentu saja nanti kita akan mengangkat tema-tema yang menjadi perhatian kita semua. Untuk itu, saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Nanti acara akan kita kembalikan kepada MC kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada Ibu narasumber, Ibu Dr. Syifa Imelda, Ibu moderator, Ibu Dian Febrianti, serta kepada para peserta sekalian yang telah menyimak acara ini dari awal hingga akhir. Semoga dengan wawasan yang telah ini, kita semakin bertambah kehati-hatian kita dan juga kewaspadaan kita dalam menghadapi COVID-19 ini. Dan kita semakin ketat dalam melaksanakan protokol kesehatan sebagai bentuk ikhtiar kita, dan juga setelah kita berikhtiar melaksanakan protokol kesehatan sebaik-baiknya sebagaimana disarankan oleh Bu Dokter, kemudian kita tentunya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sesungguhnya tidak ada daya dan kekuatan selain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Connect suaranya. Ibu Bapak sekalian, marilah kita tutup acara webinar hari ini dengan membaca hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya selaku pembawa acara dan juga atas nama panitia webinar ini, mohon maaf atas berbagai gangguan teknis serta bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Akhirul kata, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.